Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tugas 1.1 sampai tugas 1.4. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada saya, Rizky Purnabicayono. Saya Amira Wisentia. Saya Akil Febrian Asrif. Saya Niputu Ayu Laksmi Purwati. Dan saya Fatiana Danazifa. Baik, langsung dimulai saya dari tugas 1.1. Baik, jadi untuk tugas 1.1 ini kita membahas tentang evolusi perancangan dan perbaikan proses. Di mana di sini ada 3 poin utama, yaitu mengenai urgensi, kemudian pendekatan, dan juga tradisi. Yang akan saya bahas pertama di sini mungkin lebih ke enabler ya. Jadi enabler ini merupakan faktor yang mempengaruhi fungsi dan kinerja dari objek. Dan enabler ini memiliki 5 bagian, yaitu ada pemilik proses, kemudian ada pelaku proses, ada perancangan proses yang merupakan enabler yang terpenting, kemudian ada infrastruktur proses, dan juga ada proses metrik. Nah, selanjutnya itu kita akan memasuki bagian siklus pengelolaan proses, di mana dalam hal ini yaitu ada PDCA. PDCA ini merupakan plan, do, check, dan juga action. Pada tahap plan, kita dapat merancang dan juga mendokumentasikan suatu proses. Kemudian pada tahap do, kita dapat mengimplementasi dan meyakinkan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan. Pada tahap cek, kita dapat memahami sumber dari gap kinerja yang dapat dilakukan dengan membandingkan antara rancangan dan juga eksekusi. Kemudian tahap yang terakhir, yaitu tahapan action, itu kita dapat memperbaiki rancangan, mulai dari modifikasi rancangan ataupun dengan mengubah rancangan. Selanjutnya itu ada pendekatan untuk evolusi perancangan dan perbaikan proses, di mana yang pertama itu ada pendekatan level mikro, dan juga yang kedua ada pendekatan level makro. Untuk pendekatan level mikro itu dimulai dari tahun 1910 hingga sekarang, di mana tokoh-tokohnya itu ada Taylor yang berfokus pada perbaikan stasiun kerja, kemudian ada Deming dan juga Shewhart yang berfokus pada statistik seperti Six Sigma, dan yang terakhir itu ada Ohno yang berfokus pada lean manufacturing. Kemudian selanjutnya, untuk level mikro ini berfokus pada perbaikan kerja atau optimasi stasiun kerja, di mana di sini itu lebih kepada engineer dan juga quality control-nya. Nah, adapun metode-metodenya itu antara lain dapat dilakukan dengan peta tangan kiri, tangan kanan, kemudian ada rancangan dan perbaikan stasiun kerja, dan juga peta kontrol statistik. Kemudian pendekatan yang kedua itu adalah level makro yang dimulai dari tahun 1980 hingga sekarang. Adapun tokoh-tokohnya itu ada Hammer, ada Porter, dan juga ada Kaplan, di mana level makro ini lebih berfokus kepada kinerja bisnis secara keseluruhan. Adapun contohnya yaitu proses engineering, supply chain, dan juga balance scorecard. Oke, berikutnya yaitu tradisi. Nah, tradisi ini terbagi menjadi 3, yaitu ada tradisi teknik industri dan quality control, kemudian ada tradisi manajemen, dan yang terakhir yaitu adalah tradisi teknologi informasi. Untuk tradisi teknik industri dan quality control itu dapat dibedakan lagi menjadi work simplification dan juga quality control. Nah, untuk work simplification ini ada motion and time study untuk melihat interaksi dari operator dalam suatu stasiun kerja tertentu. Kemudian ada streamlining yang dapat meningkatkan efisiensi waktu kerja dengan cara membuat aliran kerja antar aktivitas yang menjadi lebih halus.
itu dapat dilakukan dengan cara penghapusan pekerjaan non-value added, kemudian menggabungkan aktivitas, kemudian memotong birokrasi, dan juga penggunaan alat bantu atau otomatisasi. Kemudian selanjutnya dalam work simplification itu ada ergonomi, di mana ergonomi ini berfokus pada keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kerja. Kemudian selanjutnya ada operational research. Operational research ini memodelkan karakteristik dan dinamika proses. Dan yang terakhir dalam work simplification itu ada manajemen science. Manajemen science ini merupakan model sistematis yang dapat kita gunakan untuk mencari solusi terbaik dari model yang dibuat. Kemudian yang kedua itu ada quality control. Nah, dalam quality control ini ada total quality management. Total quality management ini memberikan prinsip-prinsip pengendalian mutu dan alat-alat pengendalian mutu. Di antaranya, dalam alat-alat pengendalian mutu itu ada yang disebut dengan 7 tools, yaitu process flow diagram, check sheet, histogram, Pareto diagram, cause and effect diagram, ada scatter diagram, dan juga peta kontrol. Kemudian selanjutnya adalah Six Sigma. Six Sigma ini lebih berfokus kepada bagaimana memetakan sesuatu ke dalam spesifikasi batas kontrol atas atau UCL dan juga batas kontrol bawah atau LCL. Nah, selanjutnya itu ada Lean, di mana Lean ini berfokus pada memperbaiki proses dengan cara mengatasi waste atau pemborosan dalam suatu proses. Nah, di Lean ini ada inventory, waiting, defect, overproduction, motion and movement, transportation, dan overprocessing yang merupakan waste-waste atau pemborosan yang dapat diminimalisasi atau bahkan dihapuskan. Kemudian yang terakhir dalam quality control itu ada Lean Six Sigma yang merupakan perpaduan atau kombinasi dari Six Sigma, dari konsep Lean dan juga Six Sigma. Kemudian selanjutnya adalah tradisi manajemen. Nah, tradisi manajemen ini terdiri dari Porter value. Yang pertama itu adalah Porter value chain. Porter value chain ini merupakan rantai nilai Porter yang memiliki kemampuan untuk mendefinisikan dan menghubungkan rantai nilai serta proses pendukung yang terkait. Kemudian yang kedua itu ada balance scorecard yang mengintegrasikan sasaran strategis perusahaan yang salah satunya adalah sasaran strategi proses. Kemudian yang ketiga ada performance improvement yang mempunyai 3 tingkatan level, yaitu ada level organisasi, level proses, dan juga level aktivitas. Kemudian ada proses framework yang terdiri dari ITOM, SCOR, PCF, dan juga BPM. Kemudian ada business process architecture, dan yang terakhir ada business process reengineering. Dan untuk tradisi teknologi informasi, yaitu merupakan pemodelan dalam bentuk arsitektur, di mana di sini menggunakan tools yang berbasis pada IT. Di mana dalam tradisi teknologi informasi ini digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok pertama ada pemodelan proses, yaitu membuat model dalam enterprise arsitektur. Dalam kelompok pertama ini ada arsitektur proses bisnis yang berkaitan dengan tujuan proses, kemudian ada arsitektur aplikasi, kemudian ada arsitektur data, dan yang terakhir ada arsitektur teknologi atau infrastruktur teknologi. Kemudian untuk kelompok kedua dalam tradisi teknologi informasi itu ada itu merupakan alat-alat pemodelan yang berbasis komputer. Nah, di sini ada arsitektur proses yang dibuat dengan menggunakan Business Process Engineering Tool atau BPMN. Kemudian ada arsitektur aplikasi atau sistem informasi yang dibuat dengan UML atau aplikasi berbasis Object Oriented. Kemudian ada arsitektur data yang dibuat dengan menggunakan Entity Relationship Diagram. Dan yang terakhir ada arsitektur teknologi yang dapat dibuat dengan menggunakan UML. Dan untuk kelompok ketiga itu ada perbaikan proses dengan menggunakan paket-paket software, di mana paket-paket software ini bisa berupa ERP ataupun CRM. Untuk ERP itu terdiri dari proses logistik, proses SDM, dan juga proses finansial. Sementara untuk CRM itu merupakan proses pelanggan. Dan kelompok keempat yang merupakan kelompok terakhir dari tradisi teknologi informasi ini yaitu sistem-sistem cerdas berbasis IT. Di mana di sini ada expert system, business
intelligence, dan juga industri 4.0 yang terdiri dari cloud computing, artificial intelligence, dan juga data science. Nah, untuk saat ini, perancangan dan perbaikan proses itu diharapkan mampu mengkolaborasikan ketersediaan IT demi membangun proses yang unggul dalam perusahaan. Bisa lanjut. Baik, selanjutnya memasuki tugas 1.2, di mana kita akan mempelajari bahwa proses merupakan sebuah sistem terintegrasi. Untuk memahami konsep ini, kita perlu mengkaji 3 hal, yaitu yang pertama ada definisi dari sistem, pendekatan dan berpikir sistem, dan proses adalah sebuah sistem. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi sistem. Sistem merupakan kesatuan dari elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, tujuan merupakan elemen penting bagi eksistensi sebuah sistem. Contohnya, pada sebuah perusahaan, sistemnya tersusun dari departemen-departemen yang saling berinteraksi. Sebuah sistem yang dapat terpengaruh dari lingkungannya dapat dikatakan sebagai sistem terbuka. Sementara bagi sistem yang tidak terpengaruh oleh lingkungannya dapat dikatakan sistem tertutup. Sementara selain itu, sistem juga memiliki hierarki, di mana jika sebuah sistem memiliki sistem di dalamnya, maka sistem tersebut dapat dikatakan sebagai subsistem. Dan apabila sistem tersebut merupakan bagian dari suatu sistem, maka sistem yang menaungi sistem tersebut dapat dikatakan dengan suprasistem. Interaksi antara elemen dalam sebuah sistem bersifat sekuensial dan seperti sebuah rantai sebab akibat. Interaksi antara elemen juga berlangsung secara bergantian. Lalu selanjutnya untuk pendekatan dan berpikir secara sistem. Yang pertama, berpikir secara sistem sendiri memiliki arti yaitu memandang sesuatu sebagai suatu kesatuan atau keseluruhan yang memiliki ikatan antara elemen, tidak hanya sebagai sebuah penggabungan atau penjumlahan dari semua elemen. Dalam berpikir secara sistem sendiri, sistem memiliki beberapa jenis respon yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu react, di mana react merupakan respon spontan dengan menggunakan pola perilaku yang tersimpan dalam memori tanpa menggunakan kemampuan sistem secara keseluruhan. Lalu selanjutnya terdapat respon, di mana respon merupakan cara sebuah sistem menanggapi dengan menggunakan pola perilaku yang sudah disiapkan dalam memori untuk suatu trigger event tertentu. Lalu selanjutnya yang ketiga itu merupakan act, di mana act merupakan tindakan terencana yang bahkan mungkin sudah dilakukan atau sudah disiapkan sebelum munculnya suatu trigger dari suatu event. Kesimpulannya adalah beragam sistem adalah upaya dalam suatu pemecahan masalah berdasarkan karakteristik sistem, yaitu secara menyeluruh, komprehensif, untuk menghasilkan tindakan yang responsif bahkan antisipatif. Lalu selanjutnya, proses adalah sebuah sistem. Hal ini dapat dikatakan berdasarkan 3 alasan. Yang pertama adalah baik proses maupun sistem, keduanya memiliki hierarki. Mirip dengan sistem, kompleksitas proses dapat diuraikan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yaitu subproses yang dapat memudahkan proses mempelajari, merancang, memodelkan, menganalisis, dan melakukan dokumentasi sebuah proses. Kemiripan yang kedua yaitu memiliki tujuan. Baik sistem maupun proses sama-sama memiliki elemen penyusun dalam proses yang kita sebut sebagai subproses yang berinteraksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, proses juga memiliki kesamaan dengan sistem, yaitu dapat bertindak, dikontrol, dan beradaptasi. Selain itu, sistem dan proses memiliki kesamaan analisis, yaitu pemodelan. Dan pola analisis yang sama itu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengamatan. Lalu selanjutnya, kesamaan yang ketiga itu memiliki kesamaan struktur penyusun.
sistem dan proses memiliki kesamaan penyusun elemen. Menurut Abed, didefinisikan bahwa elemen sistem terintegrasi terbagi dari manusia, energi, material, peralatan, dan informasi. Elemen-elemen tersebut berinteraksi untuk mencapai tujuan sistem, di mana hal-hal tersebut sejalan dengan interaksi yang terjadi dalam sebuah proses. Sekian presentasi dari tugas 1.2, dapat dilanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tugas 1.3. Oke, baiklah. Selanjutnya adalah tugas 1.3 yaitu tentang model proses. Jadi di model proses ini kita terdapat 4 pembahasan. Yang pertama adalah definisi model, yang kedua adalah jenis model, yang ketiga adalah manfaat model, dan yang keempat adalah model proses. Next. Yang pertama adalah definisi model. Jadi model merupakan hasil pemikiran atau pemahaman atas objek tertentu. Selain itu, model juga merupakan representasi tertentu di mana model tidak mewakilkan keseluruhan objek, melainkan hanya sebagian. Next. Yang kedua yaitu jenis-jenis model, yaitu terdapat 4 jenis model. Yang pertama yaitu model fisik, yaitu model yang merepresentasikan bentuk fisik dari sistem. Yang kedua yaitu model verbal, yaitu model yang menampilkan informasi dalam sistem dalam sebuah teks. Yang ketiga adalah model skematik, yaitu model yang menampilkan sistem dalam bentuk diagram. Yang keempat adalah model matematis, yaitu representasi ideal dari sistem nyata yang dinyatakan dalam bentuk simbol dan pernyataan matematik. Next. Yang ketiga yaitu manfaat model. Manfaat model terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama dokumentasi proses, yang kedua asesmen kinerja proses, yang keempat mengkalkulasikan estimasi kebutuhan biaya, yang keempat menambah pemahaman tentang proses, yang kelima yaitu evaluasi trade-off dalam proses. Next. Selanjutnya yang terakhir yaitu model proses. Jadi proses merupakan sengumpulan aktivitas yang berinteraksi sebagai respon terhadap kejadian yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu bagi konsumen dari proses tersebut. Jadi model proses ini memiliki 4 kerangka, yaitu yang pertama elemen proses, yang kedua interaksi antar elemen, yang ketiga ukuran dan kriteria, dan yang keempat adalah adaptasi dan perubahan proses. Sekian dari tugas 1.3, dapat dilanjut ke tugas 1.4. Oke, saya akan menjelaskan tentang 1.4, yaitu nilai dan klarifikasi pada proses. Next. Nah, di sini ada komponen model proses, di mana terdapat output, objektif proses, value, dan indikator kinerja efektivitas proses, di mana output merupakan produk atau jasa dan memiliki konten utamanya yaitu nilai atau value dari proses. Dan ada juga indikator kinerja efektivitas proses, ini adalah ukuran bagaimana pencapaian objektivitas proses. Next. Nah, terus ada nilai dari sebuah proses. Apa aja sih? Yang pertama itu ada apa yang diperhatikan organisasi, yaitu adalah value. Value di sini adalah tujuan dan sasaran dari suatu organisasi itu sendiri, di mana terdapat beberapa metode untuk menentukan objektif dari proses organisasi. Yang pertama adalah value focus thinking, kedua balance scorecard, ketiga stock and flow diagram,
atau sistem dynamic. Kemudian yang kedua adalah apa yang penting atau apa yang diinginkan oleh customer. Di mana metode untuk menentukan customer value ini yang diinginkan ini adalah dengan yang pertama ada quality function deployment, dua value engineering, dan yang ketiga adalah market research. Next. Nah, kemudian ada hubungan antar nilai-nilai tersebut. Terdapat 4 macam, yaitu value chains, value stream, value nets, dan value delivery. Di mana value chain ini adalah model horizontal tingkat atas yang menjelaskan input, proses transformasi input sampai mengantarkan produk ke konsumen, di mana analisisnya itu membuat disagregasi sebuah perusahaan ke dalam aktivitas yang relevan secara strategis. Tujuannya untuk memahami sumber dan perilaku biaya, dan kedua adalah memahami sumber diferensiasi existing maupun potensial dalam membangun keunggulan kompetitif. Kemudian ada value stream. Value stream di sini adalah fokus pada customer dari proses sampai customer dan berupa customer akhir, di mana satu value stream ini sama dengan satu customer saja. Kemudian ada value nets, yaitu adanya kolaborasi antar organisasi yang didukung oleh informasi teknologi dan juga digital supply chain. Dan kemudian ada value delivery, yaitu berbasis entitas atau organisasi yang terlibat dalam delivery ke pelanggan. Contohnya adalah sistem logistik. Next. Kemudian di sini ada perbedaan value chains dan value stream, di mana ada 4 aspek, yaitu modelnya, kemudian ada pendekatan, fokus, dan driven-nya. Ada model level ini untuk value chain ini biasanya digunakan untuk sebuah perusahaan. Dan sedangkan kalau value stream ini untuk customer focus model atau untuk kepuasan spesifik layanan kepada pelanggan. Kemudian ada pendekatan yaitu top down dan untuk value chain, dan value stream itu ada bottom up. Kemudian fokusnya ini ada analisisnya, untuk value chain ada analisis biaya dan diferensiasi. Kemudian untuk value stream itu ada dari kepuasan pelanggan dan efisiensi. Kemudian drivernya ini ada dari dari fungsional bisnis dan juga aktivitas kerja. Untuk value stream ada aktivitas kerja dari beberapa hasil untuk tipe customer yang berbeda. Next. Nah, kemudian ada klasifikasi dan leveling proses. Di sini ada klasifikasi proses itu yaitu berlangsung secara horizontal dan lebih menunjukkan untuk pelompokan proses. Kemudian ada tingkatan proses itu adalah melihat proses secara vertikal dan struktur proses hasil dekomposisi. Next. Kemudian ada beberapa referensi dan untuk klasifikasi dan tingkatan proses. Yang pertama itu ada business process management, dan yang ada value chain framework, dan yang ketiga process classification framework. Next. Nah, di sini ada klasifikasi dan tingkatan proses menurut BPM CBOK. Di sini proses ini dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu ada enterprise process model, ada business process model, ada model workflow, sama yang terakhir adalah tingkatan aktivitas. Nah, di sini untuk enterprise process model ini atau model perusahaan ini untuk menggambarkan perusahaan secara keseluruhan, di mana terdapat beberapa cara. Misalnya dengan adanya value chain, terus kemudian ada diagram supplier atau SIPOC misalnya. Kemudian ada business process models ini adalah untuk menggambarkan proses bisnis perusahaan sampai end customer atau end-to-end proses, dan diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok besar. Terdapat model proses bisnis utama,
atau primary business process, kemudian ada management business process, dan support business process. Di mana kalau untuk manajemen business process ini memiliki berkaitan dengan kontrol dan pengelolaan proses, kemudian untuk primary business process ini adalah untuk memberikan value pada end customer, dan support business process yaitu berhubungan dengan sumber dayanya. Dan cara menggambarkan business process models ini ada 3, salah satu seperti value stream, kemudian peta proses sesuai ISO 9001-2015 klausul 4.4, dan rich picture. Kemudian ada model workflow, itu adalah kumpulan aktivitas yang dilakukan dalam satu unit kerja. Dan terakhir itu ada tingkatan aktivitas atau tugas. Bagaimana pekerjaan diselesaikan dalam satu unit kerja. Next. Nah, kemudian di sini ada value chain framework, di mana terbagi menjadi 6 tingkatan, yaitu proses level 0 itu adalah level value chain, di mana di sini ada level enterprise di BPM CBOK, kemudian pada level 1 itu ada strategi, mengandung proses strategis meliputi perencanaan dan eksekusi yang memberikan competitive advantage bagi perusahaan. Kemudian ada level taktikal, yaitu keputusan yang bersifat konfigurasi. Kemudian proses level 3 ada operasional, di mana proses menggambarkan keterkaitan antara aktivitas dengan value chain. Dan proses level keempat yaitu aktivitas, yang di mana di sini terdapat ciri kompetitif dari perusahaan. Dan level kelima yaitu level action yang berisi instruksi kerja atau IK. Next. Nah, di sini yang terakhir ada klasifikasi dan tingkatan proses menurut PCF atau Process Classification Framework. Di sini terdapat 2 kelompok besar, yaitu operasi dan manajemen support proses atau proses pendukung dan manajemennya. Dimana kalau untuk proses operasi ini berkaitan dengan transfer value kepada customer, dan untuk proses pendukung dan manajemen ini berkaitan dengan sumber daya, manusia, teknologi, dan keuangan, dan sebagainya. Ya, sekian dari tugas 1.4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari tugas 1.1 sampai 1.4. Jadi kesimpulannya, proses menurut bisnis proses manajemen adalah kumpulan aktivitas atau pekerjaan untuk merespon sebuah kejadian dengan tujuan mencapai hasil tertentu bagi pelanggan proses. Di dalam asistensi sebuah proses, terdapat 5 elemen yang menjadi penentu, di antaranya pemilik proses, perancangan proses, ukuran atau matriks dari proses, infrastruktur proses, dan pelaku proses. Pengelolaan sebuah proses ini menggunakan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action. Pendekatan sebuah proses dibagi menjadi 2, yaitu mikro yang lebih fokus ke cara perbaikan kerja atau optimatisasi stasiun kerja, dan makro yang lebih fokus ke kinerja bisnis secara keseluruhan. Di dalam 2 pendekatan tersebut, masing-masing terdapat tradisi yang ada pada sebuah proses. Proses merupakan sebuah sistem yang terintegrasi. Di dalam sebuah proses terdapat pendekatan dan pemikiran secara sistem. Terdapat beberapa jenis model proses, di antaranya model fisik, model skematik, model verbal, dan model matematik. Manfaat dari model proses di antaranya untuk dokumentasi proses, asesmen kerja, estimasi biaya, dan lain-lain. Di dalam proses, terdapat nilai atau value dan hubungan antar nilai. Hubungan antar nilai dibagi menjadi 4, yaitu value chain, value stream, value nets, dan value delivery chains. Selain itu juga terdapat klasifikasi dan leveling proses berdasarkan beberapa referensi yang ada. Sekian.
presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.